suara-suara orang lain. Iya. Supaya nggak masuk ke pikiran kita, ya tadi seperti yang di awal yang saya katakan. Pagi kamu ngomong positif dulu, pasang shield dengan mengatakan tadi yang di awal, apapun yang saya dengar per hari ini, yang saya terima hanya yang baik-baik saja. Saya tolak semua pemikiran-pemikiran negatif. Udah itu aja. Banyak mental block bukan dari diri kita sendiri, tapi dari program yang terus-menerus ditanam dari orang sekitar. Pernah mengalami situasi mengenai ini? Tonton sampai habis untuk melepas mental block Anda. Halo Coach, Ya, halo. banyak nih Coach kasus yang terjadi tentang mental block kayak kamu tuh kamu tuh selalu harus juara satu, terus kamu harus lebih unggul dari mereka. Itu tuh gimana sih Coach cara ngatasin tekanan dari orang sekitar agar nggak mempengaruhi mental block kita? Oke, jadi saya mendingan ngomongnya mundur dulu ke belakang ya. Iya. Pertanyaan yang menarik adalah, datang dari mana pemikiran itu? Itu dulu yang paling penting. Karena tuh kayak banyak banget loh Coach, kayak contohnya ya teman saya tuh dia kayak sering cerita nih kayak dia tuh harus lebih unggul nih dari kakaknya atau dari abangnya. Nah itu kayak dia tuh kayak banyak banget gangguan. Berarti kan sumbernya adalah dari orang lain atau orang sekitar. Iya. Yang mempengaruhi dia menjadi punya mental block. Betul kan? Nah pertanyaanmu adalah bagaimana ngatasinya? Iya, cara ngatasi. Yang pertama, intinya gini loh, kalau kita bayangkan diri kita tuh seperti air, air kita tuh tercemar oleh air-air yang kotor di sekitar kita. Oleh sebab itu, supaya kita tidak tercemar, apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah kamu pertama kali harus pasang belief atau frame, atau kalau istilah saya frame itu kayak gini. Kamu menyatakan kalimat-kalimat positif dulu di hari itu, pagi itu, sebelum kena dengan dari sekitar. Karena gini, kita ambil contoh yang paling gampang pagi misalnya. Waktu bangun pagi, Anda langsung berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, dan kamu ngomong, segala sesuatu apapun yang saya dengar hari ini, yang tidak memberkati saya, atau bahasa kamu, tidak memberkahi saya, atau tidak membuat hati saya senang, akan saya tolak dari pikiran bawah sadar saya. Segala sesuatu yang memberkati saya, segala sesuatu yang positif akan saya terima dan saya akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya. Nah, lakukan itu dulu. Jadi, maka ketika ada kata-kata apapun yang masuk ke dalam pikiran sekitar kita, nggak akan ngaruh. Oh, berarti kayak kita harus kayak meresap energi positif dulu ya? Meresap energi positif. Oh, baru kayak kita biar kayak apa ya namanya, nggak masuk ke negatif. Betul. Dan begitu juga misalkan contoh, ternyata pas lagi keluar pintu, ngomong negatif lagi nih, maka kamu langsung ngomong lagi. Saya perkatakan, saya tolak pikiran-pikiran negatif itu, gitu ya. Saya tolak pikir-pikiran negatif itu, dan saya hanya menerima hal-hal yang baik. Dan saya ini adalah orang yang baik, saya ini adalah orang diberkati. Atau istilahnya kalau di Muslim, saya tolak semua pikiran-pikiran negatif itu, saya tahu Allah mencintai saya dan Allah memberkati kehidupan saya. Nah kayak gitu contoh-contoh kayak gitu. Jadi akibatnya apa? Yang negatif akhirnya tidak masuk. Begitu ya. Jadi setiap lagi nanti jalan, ada lagi yang nyerang mental block, kamu shield, istilah saya di shield ya. Shield itu bahasanya mungkin kayak gini. Kamu tahu ayam? Tahu. Ayam itu kan kalau di supermarket kan kayak pakai tempat tuh wadah. Nah, di pack ya. Nah, pack plastik. Nah, itu maksudnya. Jadi kamu di pack plastik supaya tidak ada segala sesuatu yang kotor dari luar masuk ke dalam dirimu. Nah, itulah yang menyebabkan Anda punya pemikiran-pemikiran positif. Nah, tadi kan pertanyaanmu adalah bagaimana mengatasinya. Tadi sudah saya jawab yang cara mengatasinya. Kalau mental block itu sudah keburu masuk ke dalam diri Anda, yang harus kita lakukan ada berbagai cara. Yang saya akan lakukan adalah metode yang paling gampang, metode turn around. Metode turn around, metodenya sederhana banget. Yang pertama adalah saya akan tanya dulu. Misalkan saya kasih contoh dulu deh. Kamu punya nggak mental block? Mendingan saya langsung demokan. Jadi biar nanti langsung bisa di kamera, bisa dapetin ini. Ada nggak mental block kamu? Kan saya punya sepupu. Nah sepupu saya itu udah sukses gitu lebih dari saya. Oh, dibandingin. Iya, dibanding-bandingin sama sepupu. Dan akibatnya apa yang kamu rasakan? Kayak, aduh ini gimana sih cara gue biar kayak kakak sepupu. Itu masih bagus. Iya, kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Kalau itu masih bagus. Yang tidak bagus adalah kalau pemikiran, kayaknya gue nggak bisa kayak sepupu gue. Nah, itu baru mental block. Lo nggak punya pikiran itu kan? Enggak. Ya berarti nggak apa-apa. Nah, mental block itu kalau kalimatnya adalah, kayaknya gue nggak bisa deh kayak dia.
kayaknya gue nggak mampu. Bahkan kita benci sama keluarga, sama saudaramu itu. Gue benci banget tau nggak, gara-gara lu tuh gue diomongin terus. Nah, itu malah menjadi mental block. Tapi selama tidak benci ya nggak ada mental block. Berarti itu kayak gimana ya? Biar kita nggak terlalu mental, berarti itu kita harus punya energi positif dulu ya, biar kagak membenci orang. Betul. Jadi makanya balik lagi. Kalau misalkan mau menghilangkan mental block, yang cara paling sederhana, karena saya tidak nemuin kamu yang di kamu, misalnya yang paling gampang kayak gini. Misalnya dia ngomong, kayaknya gue nggak bisa deh seperti saudara gue itu. Misalnya gitu ya. Maka pertanyaan saya yang pertama, saya tanyakan, dampak perkataan itu apa buat kamu? Saya akan tanya gitu dulu. Oh, dampak perkataan itu ternyata membuat saya menjadi mutung, saya nggak produktif, saya nggak menjadi lebih hebat lagi. Oke? Pertanyaan saya yang kedua, ya, apakah pemikiran itu berguna nggak buat kamu? Pasti kamu jawab, enggak. Pemikiran itu tidak berguna. Oke dong? Nah, kalau pemikiran itu tidak berguna, kamu masih mau pertahankan atau mau dibuang? Dibuang. Oke. Nah, kemudian saya tanya, jadi pemikiran apa yang perlu dimasukkan ke dalam dirimu supaya kamu bisa menerima? Misal contoh, Tuhan sudah memberkati saya punya talenta, saya yakin saya bisa lebih hebat daripada saudara saya dalam bidang tertentu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itulah yang kita masukkan ke dalam program dengan cara, saya minta, cara metodenya gampang banget. Afirmasi yang tadi udah dibuat, kamu melihat satu titik di atas, manapun titik tersebut, tarik nafas panjang, dan tahan, kemudian keluarkan afirmasinya. Jadi kayak gitu, saya ulangi lagi ya. Natap titik itu, tarik nafas panjang, tahan, kemudian Anda ngomong, saya pun mempunyai talenta hebat, Tuhan memberkati saya. Saya pun mempunyai talenta hebat, Tuhan memberkati saya. Contoh kayak gitu, habis itu hembuskan nafas. Lakukan berapa kali? 3 kali. Dan lucunya, menariknya, programnya langsung masuk dan menghilangkan mental block kamu yang lama. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih, Coach, kan tadi kata Coach harus kayak afirmasi dulu. Nah, terus kalau misalnya programnya itu setelah kita melakukan afirmasi nih, programnya itu belum masuk ke diri kita tuh harus kayak gimana lagi tuh, Coach? Biasanya ketika kamu udah ngelakuin kayak tadi, lakukan aja itu yang sebagai secara rutinnya. Yang penting kamu udah tahu yang turnaround-nya. Apakah pemikiran itu berguna? Kan gitu ya, datang dari mana pemikiran itu, jika pemikiran itu tidak berguna, apa yang kamu mau lakukan, diubah, nah itulah cara kata kuncinya. Oke, berarti kayak harus melakukan afirmasi dulu biar kagak masuk ke pikiran bawah sadar, betul. Nah, dengan cara itu kamu akan terbebas dari mental block dan kamu akan bisa lebih hidup lebih baik lagi. Karena mental block itulah yang menghambat kamu untuk mencapai tujuan kamu. Terus nih Coach, kalau misalnya dalam teknik NLP nih, gimana sih cara kita biar suara orang lain tuh kagak masuk di pikiran kita? Nah, kalau suara-suara orang lain supaya nggak masuk ke pikiran kita, ya tadi seperti yang di awal yang saya katakan. Pagi kamu ngomong positif dulu, pasang shield dengan mengatakan tadi yang di awal, apapun yang saya dengar per hari ini, yang saya terima hanya yang baik-baik saja. Saya tolak semua pemikiran-pemikiran negatif. Udah itu aja. Nah, itulah yang membuat diri kita akan lebih baik. Dan saya biasanya mentambah dengan cara memasukkan kata-kata dari kitab suci agama kita masing-masing supaya memperkuat diri kita. Nah, jadi saya pun juga begitu, setiap pagi memasukkan ayat-ayat kitab suci setiap hari, karena saya menerima diri saya seperti apa yang dikatakan kitab suci itu kepada saya. Udah, itu yang saya pegang. Berarti kayak kita harus, yang kayak tadi Coach katakan ya, harus ada afirmasi dulu buat diri kita sendiri, biar nggak ada pikiran-pikiran yang negatif gitu ya Coach. Oke. Terus kalau misalnya setelah melakukan afirmasi nih Coach, kan kayak tadi harus diulangin lagi, tapi tuh setelah ini datang lagi gitu omongan dari orang lain. Pasti datang. Terus itu ya kalau pasti datang, selama dia datang kan tadi kalimat saya udah saya ucapkan kan. Kalaupun datang kita kan cuma ngomong, saya tolak perkataan itu. Oke, berarti saya tolak perkataan itu, saya hanya menerima yang baik datang kepada saya. Tapi nggak perlu ngomong depan orang tua, ngomong itu. Jadi pada saat ada kepikiran saya bilang, saya tolak perkataan itu, saya terima hanya yang baik saja. Setiap orang itu ada mental block-nya nggak sih, Coach? Setiap orang pada dasarnya dia punya mental block. Tapi mental block itu tidak selalu buruk. Mental block kadang-kadang sesuatu yang baik.
Jadi saya kasih contoh ya. Misalnya kamu naik ke sebuah gunung, atau nggak usah naik gunung deh. Kamu naik ke gedung tinggi. Ketika di gedung tinggi, kamu ketakutan dengan gedung yang tinggi, alias ngeliat ke bawah. Itu disebut mental block. Tapi mental block itu berbahaya apa enggak? Tidak. Kalau itu dihilangin, maka apa yang terjadi? Kamu jangan-jangan akan jalan di atas gedung itu habis itu. Jadi sebenarnya mental block tidak selalu buruk. Tapi ada mental block yang baik sifatnya. Contoh lagi, kalau dia punya mental block, dia nggak berani naik pesawat terbang. Kalau memang dia nggak perlu naik pesawat terbang, ya nggak perlu dihilangin. Jadi segala sesuatu itu maksudnya memproteksi, melindungi kita. Kecuali, misalnya contoh, kamu jadi seorang penjual. Ketika jadi penjual, kamu punya mental block, bisa, aduh kayaknya gue nggak bisa jualan deh, kayaknya gue nggak bisa ngomong deh, kayaknya gue nggak bisa. Nah, itu mental block. Tapi kalau kamu nggak punya, kamu nggak jualan, buat apa dihilangin? Jadi setiap orang yang punya mental block itu tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk mencegah diri lu dalam kondisi berbahaya. Kalau saya lebih sukanya kalau dalam NLP disebut namanya unresourceful state. Atau disebut adalah kondisi yang dimana tidak berdaya. Jadi misalkan contoh, kita mau ngomong depan kamera mendadak gemeter, itu berarti mental block, unresourceful state. Berguna nggak buat kita ngomong depan kamera? Nggak berguna. Berarti harus diapain? Hilangkan. Tapi kalau misalkan saya nggak perlu ngomong depan kamera, perlu hilangin nggak? Ya nggak perlu. Nah kayak gitu. Atau contoh lagi, kamu punya ide kreatif. Kok kenapa ya otak gua nggak bisa ide kreatif ya? Itu artinya disebut namanya unresourceful state. Anda nggak merasa berdaya. Tapi karena pekerjaan kamu berkaitan dengan kreatif, mau nggak mau harus bikin yang namanya konsepnya adalah menghilangkan unresourceful state. Saya kasih contoh. Saya kebetulan lagi mendalamin stand up comedy. Dan ketika saya mendalami stand up comedy, jujur menurut saya itu ada nggak mental block? Tidak ada. Tetapi yang ada di saya cuma satu. Saya tidak paham apa yang dijelaskan sama guru. Kenapa kok? Ketika dia menjelaskan sesuatu, informasinya terlalu banyak. Dan saya akibatnya bingung. Nah, saya akhirnya cara belajarnya gimana harus lakukannya adalah saya ngelihat, kan gini, saya latihan. Begitu saya latihan satu selesai, saya kasih guru saya bilang salah. Oke, saya buat lagi. Kasih lagi, salah. Terus yang bener kayak apa saya nggak tahu tuh. Nah, akhirnya barulah saya nonton kemarin ada satu acara stand up di Moji TV ya, kalau nggak salah namanya Moji TV. Saya ngeliatin konsepnya. Saya kemudian ada jurinya ngasih feedback. Ketika ngasih feedback itu saya langsung dapat oh maksudnya gini loh. Makanya jadi mulai ngerti. Karena saya ini kan awam total. Betul. Kalau mama di panggung ngajar, saya bisa bikin ketawa bisa. Ngelawak bisa. Tapi kalau stand up comedy itu, dia tuh kayak disusun ceritanya selama 3 menit sampai 7 menit. Anda ngelawak terus. Nah itu yang saya belum bisa. Nah makanya saya ngeliat polanya. Oh polanya gini. Nah jadi makanya kalau saya bilang, susah banget sih. Kalau itu buat saya bilang susah, maka otak saya ngeblok. Makanya saya lebih baik mengatakan nggak susah. Itu bukan susah, karena saya nggak ngerti aja, belum ngerti caranya. Berarti tuh kayak, kita nggak usah bilang, nggak bisa nih, susah nih. Nah itu mental block. Kita harus anggapnya aja kayak harus ngeluarin kalimat positifnya gitu ya. Pokoknya saya harus ngeliat segala sesuatu. Karena kayak gini ya, ini menarik ya yang saya lihat di stand up comedy. Saya tipe orang yang selalu positif terhadap segala sesuatu. Stand up enggak. Segala sesuatu yang positif dilihat negatifnya. Negatifnya. Contoh. Aku diminta sama orang tua nabung di celengan ayam. Misalnya ini kebetulan di kelas kondisinya. Nabung di celengan ayam. Terus tujuannya untuk celengan negatifnya apa? Kalau mama di celengan ayam itu. Ya nanti kalau uangnya sudah penuh buat beli celengan lagi. Nah kan aneh itu buat saya itu. Iya sih. Nah itu di kepala saya mikir, oh bukan buat celengan ayam, buat celengan babi atau apa kan sesuatu yang berbeda. Konsepnya kayak gitu, jadi kebalik gitu loh. Konsepnya kalau di stand up comedy itu kayak kebalik gitu. Bener-bener kebalik. Makanya beda dengan yang positif. Kalau yang sesuatu yang positif kan, kenapa orang tua lu ngajarin lu nabung di celengan ayam? Oh supaya lu bisa teratur menabung nanti ke depannya. Ketika kerja lu punya kebiasaan menabung. Positif dong. Iya. Kalau di sana enggak.
Kebiasaan menabung itu fungsinya untuk apa? Untuk lu beli celengan lebih besar lagi. Lah kan aneh. Iya sih. Nah itu yang saya belum dapat. Kadang-kadang cara pemikiran mereka berbeda. Iya pasti. Nah jadi makanya tugas saya adalah tidak lagi menyebutkan itu susah. Tapi saya cuma bilang, ini triknya apa ya? Ini tipsnya apa ya? Saya harus dapat nih. Gimana pola-polanya mereka. Jadi ngelihatnya dari sudut yang berbeda. Berarti itu kayak harus melihat dari sudut yang berbeda gitu. Apalagi kan pikiran orang itu berbeda-beda ya. Iya, nah itu makanya. Jadi tugas kita adalah jangan masukin mental block dulu. Lebih baik apapun yang kelihatannya sulit, kita juga jangan bilang, kita cuma bilang, belum. Ini gue belum dapat aja. Gue belum dapat caranya. Jangan pernah ada kata, gue nggak bisa. Jangan pernah kata, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya gue nggak mampu deh. Jangan. Kita cuma bilang, nggak. Gue belum bisa aja nih. Gue lagi cari triknya nih. Dan tugas saya dari tadi bolak-balik itu cuma lagi cari trik di isi kepala saya gimana. Saya baru dapat polanya tuh. Jadi makanya dapat polanya baru kebayang, oh gini polanya gitu. Nah dari situ pelan-pelan. Menariknya gitu ya. Stand up comedy itu cuma simple, sederhana. Tapi bisa digalinya sampai dalam. Nah kalau saya kepanjangan. Nah itu jadi kalau istilah saya apa ya? Detail lah. Contoh yang kalian ngomongnya kayak gini contoh. Gaji misalkan, kamu ngomong gaji, nanti ngomong gaji bisa ngomong gaji kamu segini, gajinya buat ongkos aja segini, nah itu dibecandain, mana cukup buat makan, nah, kayak gitu. Nah itulah stand up comedy modelnya kayak gitu. Berarti itu kayak satu topik digali lebih dalam. Tapi ngeliatnya dari sudut negatif. Sedangkan NLP enggak ngeliat segala sesuatu dari sudut positif. Makanya ketika saya belajar itu saya juga ini gimana sih nyusunnya gitu loh. Nah kayak gitu gambaran. Wah menarik banget ya pembahasan kita hari ini tentang mental block. Buat kalian yang mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Saya Adela. Dan saya Coach Antoni Sar. Banyak terima kasih. Sukses buat kalian. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.